Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 cara untuk mempercepat mantan kembali kepadamu. Tentu kita ingin mantan secepatnya kembali kepada kita ya. Karena itu, cara zahiriyah dan batiniah semuanya harus kita usahakan ya, agar mantan tidak lama-lama berpisah dengan kita ya. Sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama, cara zahiriyah, artinya secara fisik ya. Yang kedua, cara secara online. Nah, itu pemanfaatan media sosial juga harus bagus nih. Dan yang ketiga, usaha batiniah. Nah, itu yang harus kita usahakan kalau kita ingin mempercepat mantan kembali. Yang pertama, usaha zahiriyahnya dulu. Ketika mantan berpisah dengan kita, bagaimana keadaan kita? Kita masih keren, masih ganteng, atau kalau wanita masih cantik, masih punya duit. Dan mantan tetap saja kan mengkhianati kita. Artinya, kalau kita ingin mempercepat dia kembali, jangan mengalami kemunduran. Apa yang kita miliki pada saat ini itu harus kita tingkatkan. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, kita masih ganteng nih. Mantan tetap mengkhianati juga. Kalau kita sudah tidak ganteng, sudah keriput ya, sudah tidak menarik untuk dilihat dan seterusnya, ya mantan tidak mau balik dengan kita. Nah, karena itu jangan sampai perpisahan itu membuat orang mengalami kemunduran secara zahiriyah, apa yang terlihat. Jadi misal ya, banyak orang yang dikhianati, kemudian jadi stres. Apa yang terjadi ketika orang stres? Bawaannya jadi makan terus. Jadilah obesitas. Ketika terlalu gemuk, terlalu gendut, penampilan kita jadi tidak menarik. Mantan tidak mau balik dengan kita. Ya, misal nih ya, seorang laki-laki, suami, mengkhianati istrinya. Cerailah mereka. Kemudian, kenapa laki-laki ini mengkhianati? Karena tertarik dengan wanita lain yang cantik, yang mempesona, dan seterusnya. Istrinya stres, bawaannya makan terus, jadi obesitas, jadi kegemukan. Apakah kemudian si suami ini atau mantan suami ini tertarik? Enggak. Ya, sementara misal ketertarikannya kepada selingkuhannya tadi karena punya penampilan yang menarik. Nah, jadi itu penting tuh diperhatikan ya. Termasuk sebaliknya, ada juga orang yang stres, jadi enggak doyan makan, kehilangan nafsu makan. Jadilah kurus kering, ya. Karena stres juga sulit tidur. Orang kalau sudah sulit tidur, terlihat kan kulitnya jadi kering, ya. Kemudian jadi mudah jerawatan, dan seterusnya. Nah, misal tadi itu, suami yang mengkhianati. Ketika dia melihat istrinya atau bekas istrinya jadi kurus kering, jadi jerawatan, dan seterusnya, kan dia tidak tertarik untuk balik. Nah, karena itu, fisik harus diperhatikan. Usaha secara zahiriyah. Ya, agar apa? Agar penampilan kita ini paling tidak mengalami kemunduran. Kalau bisa lebih keren lagi. Kalau yang wanita terlihat lebih
langsing, lebih glowing. Kalau laki-laki terlihat lebih atletis ya, lebih menarik, lebih rapi dan seterusnya. Nah, termasuk juga usaha zahiriah itu adalah apa yang kita miliki. Ketika duit kita masih ada pun mantan mengkhianati kita. Kalau kita tidak punya duit, dia tidak akan mau balik dengan kita, kan gitu. Maka walaupun perpisahan dengan mantan itu membuat stres ya, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan pekerjaan kita. Sudahlah kehilangan mantan, dikhianati, kehilangan pekerjaan pula. Itu kan seperti kata orang-orang tua kita dulu, sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, jadi tetap fokus mempertahankan pekerjaan kalau bisa ditingkatkan. Ya, karena kalau penampilan kita lebih keren, ya, secara zahiriah juga hidup kita terlihat lebih baik lagi. Terjadi sesuatu, mantan dengan orang ketiga, maka dia punya ketertarikan besar untuk kembali kepada kita. Tapi kalau secara zahiriah kita mengalami kemunduran, misal kita jadi terlihat begitu gemuk ya, jerawatan, menganggur pula. Nah, itu mantan mungkin akan mencari orang lain. Nah, jadi tetap semangat ya untuk mempertahankan penampilan kita secara zahiriah. Termasuk juga mempertahankan pekerjaan kita. Yang kedua, usaha secara online. Ya, bukan jualan online. Tapi kalau mau bisnis online boleh juga ya, untuk pelebaran usaha. Tetapi usaha menampilkan citra kita secara online itu juga harus jalan. Karena apa? Karena mantan tahu kalau kita tetap keren tentu melalui media sosial kita. Ya, banyak orang kehilangan minatnya kepada media sosial ketika dia berpisah dengan orang yang dia cintai. Nah, jadi kita tambah keren nih, tambah kaya. Bagaimana mantan bisa tahu? Ya, kalau kita tidak menceritakan itu. Bukan memamerkan ya. Memamerkan itu menampilkan sesuatu kadang dilebih-lebihkan. Tapi kita cerita apa adanya kan. Ya inilah kita sekarang, inilah usaha kita sekarang, inilah pencapaian kita sekarang kan gitu. Nah, jadi media sosial itu juga harus bisa menampilkan sisi-sisi terbaik, sisi-sisi sukses dalam hidup kita. Tentu sebagai manusia biasa kita bisa gagal. Ya. Yang gagal-gagal tadi kita sembunyikan saja. Tidak usah orang lain tahu. Itu cukup jadi pengalaman kita. Tapi yang kita tampilkan di media sosial adalah sisi-sisi keberhasilan kita. Itu yang kedua. Usaha secara online. Kalau mantan mengintip media sosial kita, melihat kita tambah ganteng, yang wanita tambah cantik, tambah kaya, tambah mapan, tambah sukses, tambah besar ketertarikan mantan untuk kembali bersama kita lagi. Dan yang ketiga, usaha secara batiniah. Dulu ketika masih bersama mantan, kita mungkin sampai lupa berdoa agar dia jadi jodoh kita selamanya. Mungkin doa kita agar dia mencintai kita, ya, agar dia tertarik kepada kita, begitu saja. Tapi kita lupa untuk berdoa agar dia menjadi jodoh kita selamanya. Nah, maka sekarang doanya juga harus ditingkatkan, diperbanyak. Jangan doanya agar mantan tertarik saja kepada kita, tapi berdoa agar dia menjadi jodoh kita fid dunia wal akhirah. Karena bisa jadi perpisahan kita dengan mantan itu adalah pertanda bahwa mantan memang bukan jodoh kita. Tapi kalau memang kita menginginkan dia, kita masih bisa mencoba mengubah takdir dengan doa. Ya, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa.
Jadi, kan kalau doanya anak-anak muda kan gitu, ya, agar dia naksir, agar dia mencintai, dan seterusnya. Nah, sekarang doanya harus diganti, agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat, agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan dunia akhirat. Kalau kita lakukan 3 hal ini, insya Allah mantan tidak akan kemana-mana, dan mantan tidak akan terlalu lama mengkhianati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.